Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita pada mata kuliah evaluasi proyek. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang analisa finansial industri pengolahan. Nah, kalau kita bicara tentang proyek-proyek dalam dunia pertanian, kita tidak hanya akan membahas pada yang namanya on farm-nya saja, tapi kita juga ada masa di mana kita akan memperhatikan ataupun melihat sebuah apa ya, sebuah investasi pada industri-industri pengolahan produk pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya agribisnis itu adalah merupakan sebuah sebuah rangkaian dari sub-subsistem, ya kan, yang dimana itu akan meningkatkan value added dari produk-produk dari produk pertanian. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang analisa finansial industri pengolahan. Harapannya kalian nanti akan mampu mengaplikasikan proses analisa finansial pada agroindustri. Nah, di sini kita hari ini akan membahas yang pertama ada laporan finansial, neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana. Oke. Kalau kita bicara tentang agroindustri, kita akan bicara tentang peningkatan value added dari produk-produk pertanian. Kalau kita melihat dari subsistem agribisnis, sektor agroindustri ini terdapat pada subsistem agribisnis pengolahan ataupun pasca panen gitu. Di mana dalam perencanaan ataupun pembangunan sebuah agroindustri ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal karena mayoritas sebuah pengolahan itu dia akan berbentuk seperti kita bisa bilang manufacturing, dan dia sifatnya akan lebih kepada perusahaan enterprise, enterprise yang small middle enterprise ataupun enterprise yang sudah mature seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah kita harus mempertimbangkan efisiensi produksi kita seperti apa. Efisiensi produksi ini kita melihat dari input-output dari produknya. Bagaimana ketersediaan input yang ada dan bagaimana output tersebut bisa dihasilkan secara optimal. Selanjutnya adalah insentif. Insentif itu adalah seberapa besar sih feedback ataupun pengembalian dari bidang agroindustri ini kepada investasi kita. Itu akan menjadi pertimbangan juga. Lalu ada yang namanya kewajaran kredit ataupun credit worthiness, dan yang terakhir ada likuiditas. Nah, karena sifatnya dia sudah enterprise, sudah perusahaan, baik itu small medium enterprise, ya kan, kita sudah bisa mengarah kepada likuiditas dari perusahaan tersebut. Karena kalau kita bicara sebuah perusahaan tersebut pasti akan melakukan pinjaman-pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, laporan finansial itu dia akan mampu memberikan penilaian efisiensi kegiatan yang sedang berjalan. Jadi pentingnya laporan finansial ini dia bisa memberikan deskripsi apakah sebuah proyek agroindustri ini sudah dijalankan secara efisien atau belum. Ketika ada ditemukannya hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai, ya kan? Apakah biaya terlalu tinggi, nah, terus mungkin produksi yang tiba-tiba menurun, atau juga mungkin input produksi yang terhambat. Nah, di laporan finansial ini akan terbaca semuanya, gitu. Karena kalau laporan finansial kita akan ketemu dengan yang namanya ada neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan sumber dan penggunaan dana. Ketiga hal laporan inilah yang menjadi landasan kita, ya kan? Landasan kita untuk menentukan sejauh mana produk ataupun usaha kita ini bisa berjalan secara efisien atau tidak. Di mana laporan-laporan ini menjadi dasar kita juga sebagai seorang manajer untuk pengambilan keputusan. Kita masuk yang pertama, yaitu neraca.
Neraca itu merupakan suatu gambaran mengenai harta dan kewajiban dari perusahaan pengolahan pada akhir tiap-tiap periode akuntansi. Ini dia akan menggambarkan seperti itu. Dia akan menggambarkan harta dan kewajiban. Karena harta dan kewajiban ini sebisa mungkin dibuat supaya balance gitu kan, harta dan kewajiban. Komponen neraca itu ada yang namanya harta lancar, harta tetap, dan harta lain-lain. Kalau harta lancar itu dia sifatnya uang cash, uang tunai, piutang, dan persediaan. Itu termasuk dalam harta lancar. Kalau harta tetap, dia bentuknya adalah bangunan dan akumulasi penyusutan. Itu termasuk kepada harta tetap. Sedangkan harta lain-lain adalah investasi perusahaan dan surat-surat berharga perusahaan. Jadi semisal dia perusahaannya sudah IPO gitu kan, dia sudah menjual sahamnya, nah artinya surat-surat berharga perusahaan itu merupakan harta lain dari perusahaan tersebut. Lalu ada kewajiban dan modal. Nah, di mana kewajiban itu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang serta modal gitu. Jadi nanti kan kita akan buat yang namanya harta harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Atau biasanya kalian kalau di akuntansi bilangnya harta sama dengan hutang ditambah modal seperti itu. Nah, baru yang kedua kita ketemu dengan yang namanya laporan laba rugi ataupun rugi laba. Ya, bisa dibalik lah. Nah, ini dia merupakan ringkasan penerimaan dan pembiayaan perusahaan setiap periode akuntansi. Dia menggambarkan penerimaan dan pembiayaannya seperti apa. Komponennya biasanya ada pendapatan, biaya-biaya tunai, biaya-biaya non-tunai, serta pajak. Dia hanya akan menggambarkan kondisi kondisi cash flow ataupun aliran kas dari perusahaan tersebut seperti itu. Makanya dalam laporan laba rugi kita hanya menemukan yang namanya aspek pendapatan, biaya-biaya tunai, biaya-biaya non tunai, serta pajak. Baru kita kenal juga dengan yang namanya laporan sumber dan penggunaan dana. Yang namanya sebuah proyek agribisnis itu biasanya dia tidak hanya ada satu sumber dana aja. Mungkin ada bantuan dari perbankan, mungkin ada bantuan dari pemerintahan dan sebagainya. Nah, laporan sumber dan penggunaan dana ini dia bisa menggambarkan gitu kan, perpindahan dana investasi selama umur proyek. Umur proyek itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau more than 10 years gitu kan, bisa lebih dari 10 tahun gitu. Di mana tujuan penggunaan laporan sumber dan penggunaan dana ini yang pertama adalah mengukur jumlah arus ke dalam atau keluar sumber-sumber finansial perusahaan selama periode akuntansi. Yang kedua, memproyeksikan arus dana saat mendatang. Itu kegunaan dari laporan sumber dan penggunaan dana. Komponen LSDP ini kita bisa bagi menjadi yang pertama ada dana dari produksi ataupun pendapatan, pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, serta bunga. Bunga yang ditimbulkan dari adanya pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, dalam analisis finansial ini kita juga bisa menggunakan beberapa rasio-rasio finansial yang dimana menjadikan indikator suatu perusahaan industri pengolahan ataupun agroindustri ini apakah sudah berjalan secara efisien atau tidak. Seperti itu. Yang pertama, ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini kita membagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah perputaran persediaan dan rasio operasi. Kalau perputaran persediaan, itu rumusnya adalah sama dengan biaya barang-barang yang dijual dibagi dengan persediaan ataupun investasi dari produksi. Lalu ada rasio operasi. Rasio operasi ini adalah rasio operasi ini kita dapatkan dari pengeluaran produksi kita bagikan dengan pendapatan. Seperti itu. Jadi kita membagikan antara biaya-biayanya kita bagikan dengan pendapatan. Nanti kita akan langsung masuk kepada contohnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu rumus-rumusnya. Lalu kita dalam rasio finansial akan mengenal juga dengan yang namanya rasio pendapatan. Yang pertama adalah pengembalian penjualan. Nah, kalau pengembalian penjualan itu rumusnya adalah pendapatan neto atau pendapatan bersih kita bagikan dengan total penghasilan.
Kalau misalnya pengembalian equity ataupun ini ya harta gitu kan, pendapatan neto kita bagikan dengan total equity. Lalu ada pengembalian harta. Pengembalian harta ini rumusnya adalah pendapatan neto kita bagikan dengan total harta. Nah, jadi ada 3 hal pada rasio pendapatan. Lalu ada rasio kelayakan kredit. Nah, biasanya ini digunakan pada pengambil apa ya? Pengambil keputusan pada perbankan apakah sebuah industri itu layak atau tidak untuk diberikan kredit. Nah, pertama adalah rasio lancar. Rasio lancar ini kita membandingkan antara harta lancar dengan kewajiban lancar dari sebuah industri tersebut. Baru ada rasio hutang equity gitu kan. Jadi rasio hutang equity ini yang pertama adalah kewajiban jangka panjang dibagi dengan kewajiban jangka panjang tambah equity. Kalau misalnya kita mencari equity-nya, tinggal kita ubah aja. Equity dibagi dengan kewajiban jangka panjang ditambahkan dengan equity. Baru ada juga rasio yang meliputi jasa hutang. Nah, rasio yang meliputi jasa hutang itu pendapatan neto ditambah penyusutan, ditambah bunga yang harus dibayar, kita bagikan dengan bunga yang dibayar, ditambah pelunasan pinjaman jangka panjang. Nah, dari ketiga hal ini kita akan coba Nah, kita akan coba langsung untuk melakukan perhitungannya. Di sini saya mencoba menggunakan Excel gitu kan. Di sini seperti yang sudah saya lampirkan pada e-learning ya kan, ada data neraca, ada juga data laporan laba rugi, ada juga laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini saya mengambil contoh adalah perusahaan gula di Jawa Tengah. Saya ambil contohnya. Pertama kita coba untuk menghitung perputaran persediaan gitu kan. Di sini kita bisa lihat bahwasanya kita ambil dari laporan laba rugi ya kan D16. D16 itu adalah ya biaya-biaya produksinya ini, biaya produksinya yang ini. Saya tandai dulu ya kan, D16. Lalu kita bagikan dengan persediaan. Persediaannya itu adalah ini D11 dan D12. Persediaannya apa aja? Tanaman hidup yang ada di perkebunan inti dan persediaan lainnya. Nih, saya tandai. Dapatlah hasilnya 3,53. Nah, biasanya kalau misalnya dia sifatnya tanaman-tanaman sifatnya adalah usaha tani on farm, biasanya nilai dari perputaran persediaannya ini lebih kecil dibandingkan yang namanya pengolahan seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya on farm itu dia relatif tidak bisa dipaksa proses produksinya. Sedangkan kalau misalnya dia perusahaan gitu kan, dia bisa dipaksa ataupun dia bisa terus meningkatkan kapasitas produksinya seperti itu. Baru kita masuk kepada rasio operasi. Rasio operasi ini kita akan dapatkan dari laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba rugi D30 dibagi dengan laporan laba rugi D8. Kita lihat D30 itu adalah jumlah biaya semuanya, ya kan? Jumlah biaya. Di sini bisa kalian lihat itu adalah gabungan dari biaya penyusutan, biaya umum lainnya, serta jumlah biaya tunai. Jadi itu yang kita ambil, kita bagikan. Saya tanda ya. Lalu kita akan bagikan dengan yang namanya D8 itu adalah jumlah penerimaan. Seperti itu. Maka nanti akan ketemu hasil rasio operasi yaitu 71%. Kalau kita melihat dari nilai rasio operasi ini yaitu 71,1%, artinya ya kan, artinya
biaya pendapatan kita itu 71,1% itu tercover dari biaya-biaya produksi kita. Artinya keuntungan kita itu artinya hanya 28,9% keuntungan bersihnya kita gitu. Nah, ini bisa menjadi keputusan dari seorang manajer untuk melakukan perubahan-perubahan, apakah memilih alternatif input produksi lainnya gitu kan, ataupun bisa juga memilih harga dari produk-produk input yang lebih murah lagi seperti itu. Ini bisa menjadi acuannya. Karena lebih baik rasio operasi itu sebisa mungkin nilainya bisa di bawah dari, tidak ada patokan ini, tapi sebisa mungkin kita bisa mempresnya di bawah 50%, seperti itu. Lalu kita masuk kepada rasio pendapatan. Di sini kita pertama adalah pengembalian penjualan. Nah, kita akan langsung masuk kepada laporan laba rugi. Kita lihat ada D31 dan D8. D31 itu adalah pendapatan bersih dari perusahaan itu. Nah, kalau pendapatan bersih berarti pendapatan yang sudah dipotong semua dengan biaya-biaya. Baru kita bagikan dengan yang namanya apa tadi? D8. D8 itu adalah penerimaannya. Seberapa besar penerimaannya? Penerimaannya adalah 236. Maka kita dapatkan adalah 28,9%. Nah, ini sama seperti yang tadi. Makanya saya bilang, sebisa mungkin kita mengusahakan yang namanya rasio operasi ini bisa kita tekan di bawah 50% supaya pengembalian penjualan ini bisa relatif lebih tinggi nilainya. Baru kita masuk kepada pengembalian equity. Nah, pengembalian equity ini kita membagikan antara pendapatan netonya, ya kan? Kalau kita lihat di sini adalah D31 dibagi dengan neraca D51. D31-nya di laporan laba rugi adalah pendapatan perusahaan bersih, ini 68 ini, kita bagi dengan neraca D51. D51 merupakan jumlah equity ataupun modal, kan? Bisa kita lihat ini dijumlahkan hasilnya 153. Nah, baru akan kita temukanlah hasilnya sebesar 44,6% pengembalian modal. Artinya keuntungan dari perusahaan itu sebesar 44,6% bisa meningkatkan modal investasi kita di awal. Baru adalah pengembalian harta. Nah, kalau pengembalian harta tetap kita akan menggunakan yang namanya pendapatan perusahaan neto, lalu kita bagikan dengan D20. D20 adalah di sini harta. Jumlah harta 359. Nah, harta. Kira kita akan temukan sebesar 19,0%. Artinya sama kayak tadi gitu kan, kalau tadi pengembalian terhadap modal, kalau ini pengembalian terhadap harta gitu. Jadi penjualan keuntungan bersih perusahaan ini sebesar 19,0% dapat meningkatkan pengembalian hartanya seperti itu. Baru kita masuk kepada rasio kelayakan kredit. Di sini ada rasio lancar, rasio hutang dan equity, baru ada rasio yang meliputi jasa hutang. Kalau rasio lancar, kita membagikan antara kewajiban D13, kita lihat neraca D13, D34, D13 itu adalah jumlah harta lancar dengan kewajiban lancar. Nah, ini. Jadi kita bagikan 9698 ini, kita bagikan dengan jumlah kewajiban lancar. Ya, kewajiban lancar. Tunggu. Ya. Kita bagikan dengan kewajiban lancar. Nah, kita bagikan dengan kewajiban lancar, maka akan ketemu 2,87. Ini adalah rasio lancar. Rasio lancar ini berarti bisa menggambarkan bahwasanya harta lancar dari perusahaan tersebut
dapat menutupin semua kewajiban lancar dari perusahaan tersebut. Jadi ini sangat sangat cocok untuk diberikan kredit usaha untuk penambahan modal. Karena kita bisa ngelihat bahwasanya ketika nanti gagal bayar pun hutang-hutang tersebut bisa tercover dari yang namanya harta lancar perusahaan tersebut. Harta lancar itu apa aja tadi kita udah bahas, yaitu piutang, cash, persediaan dan sebagainya. Lalu kita masuk ke rasio hutang modal, ya kan? Di sini kalau misalnya kita lihat rumusnya itu adalah tadi kita bisa bilang hutang lancar dibagi dengan hutang lancar tambah dengan equity. Nah, dapatlah dia hasilnya 53% dan 47%. Artinya 53% ini dia, coba kita cek dulu ini. Di 45, ya, di 45 itu hutang berarti. Artinya ini adalah hutang dan ini adalah, salah nih, bukan hutang juga, kita edit. Ini adalah equity ataupun modal. Artinya kalau kita melihat rasionya perusahaan ini lebih kepada bantuan dari hutang ataupun kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjangnya, ya kan, dalam melakukan proses produksi itu sebesar 53%. Sedangkan modal dia sendiri, modal usahanya sendiri itu hanya sebesar 47% perbandingannya. Nah, lalu kita masuk kepada rasio yang meliputi jasa hutang. Nah, di sini rumusnya adalah kita juga akan melihat pada laporan sumber penggunaan dana, sumber dan penggunaan dana. Kita lihat D31 ditambah D29, D31 ini biaya D31 tambah D29 ini kita tambah dengan penyusutan gitu, baru kita tambahkan lagi dengan LSPD 40 ya. SPD 40 itu adalah jumlah pembayaran bunga. Jadi ada 3 hal. Yang pertama jumlah biaya, jumlah penyusutan, serta jumlah pembayaran bunga. Itu kita jumlahkan, baru kita bagi dengan jumlah pembayaran bunga, kita tambahkan dengan 31 itu adalah jumlah pelunasannya. Itu akan kita bagi. Dapatlah 2,39. Seperti itu. Nah, inilah yang akan menggambarkan kelayakan kredit, apakah sebuah enterprise ataupun perusahaan pengolahan gitu kan, perusahaan pengolahan ataupun agroindustri itu layak atau tidak diberikan kredit. Nah, di sini saya menghitungnya hanya pada tahun proyek tahun kelima. Tahun kelima saja ya. Padahal ini ada tahun pertama, kelima, dan tahun ke-10. Nah, tugas adik-adik semua, silakan adik-adik kerjakan di e-learning gitu kan, langsung di e-learning karena sifatnya adalah online submission gitu kan. Coba kalian hitung rasio-rasio finansial ini semuanya, artinya ada 8 rasio yang harus kalian kerjakan, yaitu rasio efisiensi, pendapatan, dan kelayakan kredit, namun pada tahun proyek yang ke-10. Saya ulangi lagi, tugas kuis adik-adik, ya kan? Tugas kuis adik-adik itu adalah menghitung rasio-rasio finansial yang ada, berarti ada 8, ada rasio efisiensi, rasio pendapatan, dan rasio kelayakan kredit. Nah, kesemuanya ini adik-adik hitung langsung online submission gitu kan. Online submission cukup dibuat seperti ini aja. Pertama persediaan 3,53, rasio operasi 71,1, lalu jelaskan maknanya itu apa gitu. Maknanya seperti apa? Kenapa dia 3,53, kenapa dia 71,1 contohnya gitu kan. Dan begitu juga dengan rasio pendapatan dan rasio kelayakan. Nah, sifatnya online submission. Jadi kalian langsung menjawab pada
e-learning tersebut. Tidak dikerjakan, bukan apa maksudnya, boleh kalian menggunakan sele-sele ataupun kertas buram, setelah itu nanti kalian tinggal pindahkan kepada di online submission tersebut. Jadi sistemnya bukan di foto ataupun sebagaimana, tapi kalian kerjakan langsung. Jadi nanti nomor 1 misalnya, rasio efisiensi A, perputaran persediaan, berapa nilainya. Rasio operasi, berapa nilainya. Nanti kalian kerjakan langsung seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatian adik semua. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui e-learning atau melalui komen pada video ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan. Gitu. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.